Ya, oke, sudah saya record ya. Baik, Jarah, selamat datang di program belajar untuk lulus di Politeknik Pariwisata yang ada di Indonesia ya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kamu panggil saya dengan Sir ya. Eh, dengan Sir JW. JW itu adalah Jerry Wilson ya. Sir Oke, Sar. JW. Untuk membimbing kamu nanti untuk bisa mengerjakan ujian dan juga mengerjakan apa namanya memberikan jawaban-jawaban yang bagus dan nanti nilai kamu lebih bagus untuk bisa lulus di penerimaan mahasiswa di Politeknik Pariwisata ya. Ya. Jadi sebenarnya pada penerimaan mahasiswa baru ini ada dua periode ya jarak. Yang pertama dia dengan seleksi nasional, namanya seleksi eh, menerima mahasiswa baru bersama ya secara nasional. Yang kedua seleksi secara mandiri ya. Setelah seleksi nasional nanti kita berikan periode yang berikutnya seleksi mandiri. Jadi Zahra, kalau yang saya share kemarin itu kan ada dia, saya lihat dulu ya di chat kita ini kan ada eh, yang untuk tahap-tahapannya ya, Jara. Jadi kita masih ada waktu untuk apa namanya, Jara? Untuk Belajar. belajar ya, Jara. Masih ada waktu untuk belajar. Coba saya lihat dulu apanya di grup rumah belajar ya. Jadi bertepatan ini sudah saya apa share di grup rumah belajar itu ada lihat ini ya. Jadi dia pendaftaran itu Jara mulai tanggal 12 Maret nanti sampai tanggal 17 Mei bulan ini terakhir. Pendaftaran registrasi awal secara online ya. Terakhir tanggal 17 Mei sampai iya sampai jam 9 malam. Nah, kemudian sosialisasi ujian masuk nanti tanggal 3 Mei. Nah, sambil sosialisasi kan kita masih belajar di sana kan, Jara. Ya, oke, Kemudian Sar. tanggal 24 simulasi ujian masuk. Nah, ini dia SBM, seleksi bersama masuk Poltek Permedan ya. Tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei. Berarti ada 27, 28, 29, 30 ya. 31 5 hari ya. Mm-mm. Nah, di sini ada pelaksanaannya itu tes potensi skolastik. Nah, lalu literasi bahasa Inggris. Nanti untuk tes potensi skolastik kan sudah saya berikan latihan-latihannya kan. Nanti kita bahas-bahas itu ya cara ngerjainnya. Untuk literasi bahasa Inggris nanti saya kasih kamu materi ya. Nanti saya kirim di apa namanya di grup ini ya untuk kamu pelajari nanti saya kasih bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya ya. Nanti Ya, kamu Sar. latih-latih bahasa Inggrisnya kayak mana menyampaikannya nanti saya dengar-dengar lalu saya periksa kalau kurang pas nanti saya ajarin ya. Nah, itu Ya, dia Sar. literasi bahasa Inggris. Biasanya kalau literasi bahasa Inggris ini dia seputaran dengan tentang pariwisata ya. Seputaran tentang pariwisata dan juga eh, kemampuan menyampaikan tentang diri sendiri, latar belakang kamu, pendidikan kamu, keluarga, apakah hobi kamu, apa di mana minat kamu, dan seterusnya ya. Lalu ada nanti psikotes ini soalnya sudah saya kasih kemarin di langsung kepadamu dan nanti ada wawancara. Untuk wawancara ya, Zara, nanti saya latih kamu bagaimana cara menjawab wawancara yang bagus. Jadi setelah saya berpengalaman mewawancara mahasiswa baru di kampus, ternyata banyak calon-calon mahasiswa itu tidak pandai dalam pertama mempersiapkan dirinya ya kan. Misalnya penampilannya aut-autan, asal-asalan. Nah, kalau di sini nanti akan saya ajari kamu bahwasanya untuk wawancara itu gimana penampilannya bisnis look lah ya kan. Jadi kalau untuk ini wawancara ini bisnis look dia. Nah, yang kedua nanti misalnya
Apa pertanyaannya? Nanti saya kasih tahu ya. Nah, itu apa pertanyaannya. Terus kalau disuruh nyanyi misalnya, bisa nggak kamu, kalau bisa kamu bisa lagu daerah satu, lagu Inggris satu, lagu Indonesia satu. Ah, itu nilai plus itu. Iya, itu nyanyi itu biasanya nilai plus ya. Kalau Jara, apa nilai, apa kesinan yang kamu sukai Jara kira-kira yang kamu tahu? Nyanyi, Sir. Nah, nyanyi kan bagus ya, nyanyi. Pilih nanti 3 lagu ya, lagu daerah. Itu Lagu, masing-masing satu atau pilih salah satu? kalau bisa tahu semua tiga-tiga. Kalau misalnya kan datang penguji, Jara kamu bisa lagu apa? Oke, saya Hmm. bisa lagu Inggris. Nah, misalnya lagu yang apalah yang bisa diikuti lah ya. Tapi populer dia pop, lagu populer, lagu pop namanya. Misalnya atau lagu Indonesia yang pop, lagu Batak yang pop juga bisa ya kan? Nah, atau lagu Jahra ini kamu Jawa atau Batak? Jawa. Nah, Jawa carilah lagu pop Jawa yang keren ya. Nah, tapi kalau kamu suka lagu Batak, kenapa tidak? Boleh juga ya kan? Nah, jadi nilai plus itu. Jadi pas diwawancara itu nanti nanti kita gimana caranya biar pewawancara terkesan gitu loh, terkesan dia. Hebat juga ini ya calon kita ini ya. Langsung lulus dia kan gitu. Nah, jadi beruntung kamu bergabung dengan kita ya. Memang masih kamu seorang yang sangat ini. Tapi memang kalau di mereka itu masih ragu-ragu ya nggak apa-apa ya. Namanya juga belum kena di hati. Tapi nanti rekaman ini akan saya bagi di grup itu biar mereka bisa lihat ya bahwasanya kita ini dalam hal ini belajar tidak bermain-main ya kan. Jadi saya kamu panggil dengan Sir ya, Sir JW ya Iya, Sir. supaya lebih enak ya. Dan saya akan memberikan tawaran ya. Jadi kita kan ada pertemuannya sudah saya plot ya, Kamis, Jumat, Sabtu ya, 3 kali untuk sore. Kalau misalnya malam bisa juga ya, malam jam 7 sampai jam setengah 9 ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita kayaknya kurang mantap, masih tambah waktu kita bikin nanti jam 7 malam ya. Jadi dia kalau begitu 6 kali lah jadinya ya, 6 kali ya. Seminggu kan? Iya. 6 kali. Nanti perkiraan kan sebulan nanti kan, sebulan. Sebulan kan? Sebulan karena kan tanggal 24 ujiannya nanti, sebulan. Nah, jadi berarti 6 kali 4 berapa itu? 24. 24 ya kan? Berarti 24 pertemuan kita. Maksimal ya, maksimal. Jadi untungnya kita ini bisa belajar secara online. Nah, jadi kita nggak perlu lagi capek-capek naik angkot, naik kereta ya kan? Ya kan? Nah, Iya, Sir. kamu boleh menyiapkan minuman seperti saya kan ini saya siapkan minuman saya ya kenapa kak? Nah, enak. Nampak kan? Iya, coba tunjukkan minuman kamu. Ayo, ada nggak minumannya? Ah, keren ya, ada minuman kita. Ya, jadi enak kan belajarnya kan? Nggak repot-repot lah. Kalau kayak kita kursus di luar sana harus ke tempatnya dia lagi, ongkosnya lagi, capeknya mempersiapkan diri, belum lagi macetnya kan? Nah, Iya, Sir. hmm. Jadi di sini kita belajarnya di udara. Baiklah ya. Sekarang kita mulai dulu ya. Jadi di sini saya share dulu untuk materi kita. Nah, ini ada buku ajar geografi pariwisata. Nah, di sini udah saya kasih sama kamu kan, Jara. Udah, Sir. Ini kamu baca-baca ya. Nanti kalau ditanya tentang pariwisata kamu bisa jawab ya. Ini Iya, Sir. pengetahuannya ini yang ditanya-tanya ini loh. Ah, ini rahasia. Jangan kasih orang ya. Iya. Kasih orang, jangan kasih. Ya, hebat kan? Ini Iya, Sir. coba lihat ya tentang konsep pariwisata. Coba kalau ditanya, coba jelaskan jenis-jenis pariwisata yang kau tahu. Kan nggak tahu kita kan. Orang nggak ada pernah Mm-mm. belajar. Nah, di sini sudah saya kasih tahu nih. Jadi nanti kita lihat ke bawah. Nah, kemudian geografi pariwisata. Apakah yang dimaksud dengan wisatawan? Uh, apa ya wisatawan ya? Nah, nggak tahu kita. Apa motivasi wisatawan? Nah, itu. Kemudian industri wisata ya. Objek wisata yang kamu tahu di apa?
Di Medan apa? Apakah termasuk wisata alam, wisata budaya, wisata buatan? Nggak tahu ya kan. Kalau yang nggak belajar nggak tahu dia. Ini saya kasih tahu. Mbak, atraksi itu apa aja aspek pariwisata? Atraksi, fasilitas transportasinya gimana, keramah tamanannya, gimana pemasarannya? Oh, luar biasa. Ciri-ciri pemasarannya gimana? Apa promosinya? Nah, terus pendekatan geografis ya, pendekatan keuangan, analisis pola keuangan, analisis struktur keuangan, dan seterusnya ya. Ya. Bagaimana dengan pendekatan ekologi ya? Nah, pendekatan ekologi ini ada namanya human behavior environment. Ekologi itu lingkungan ya, jarak. Nah, lingkungan. Baru human activity ya. Psycho natural features ya. Ya. Bagaimana dengan pendekatan wilayah? Ini dia ya. Sampai segitunya ya. Wilayah berdasarkan keseragaman, berdasarkan tema kajian, berdasarkan jumlah topik dan seterusnya, ide hierarki. Masuk lagi nih nak, Jara, tentang pendekatan geografis dalam bidang kepariwisataan. Misalnya gravitasi dan interaksi dalam ruang. Teori titik henti, tracking gravitasi dan potensi lokal wisata. Teori tumbuhan, keseimbangan. Ada lagi nih, Jara, pengembangan kepariwisataan. Ya. Apa itu yang dimaksud ekowisata? Terus, Itu semua Sir, nanti. ya ini nanti kalau ditanya, inilah dia. Disinilah semua jawabannya. Inilah jawabannya semua. Jadi nanti kalau misalnya kan gini kan, apa Jara? Coba kamu jelaskan ya, eh, apa yang kamu ketahui tentang pariwisata, ya kan? Nah, di sini ada. Pertama, kamu jelaskan dulu, misalnya geografi pariwisata. Lihat dulu di bawah pariwisata ya. Coba kita lihat ya, Jara. Ya. Ini dia, Jara. Lihat nih Jara. Nampak nggak tulisannya? Apa, Sir? Oke, saya besarin ya. Nih, oke ya. Pariwisata itu ya, merupakan apabila seseorang melakukan perjalanan. Sementara pariwisata berasal dari kata bahasa Sanskerta, terdiri dari kata pari yang berarti lengkap, berkeliling. Kemudian ada kata wis, artinya wisman yang berarti rumah, rumah, kampung, komunitas. Ada lagi di sini ata yang berarti pergi terus-menerus, mengembara. Secara lengkap, pariwisata mempunyai arti meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungannya. Ini dia, ya. Nah, nanti kamu pelajari nanti ya. Sekarang ini masih perkenalan ya Jara. Sekarang Iya, kita Sir. masuk ke ini Jara, ke panduan untuk psikotes. Nah, kan ada tadi wawancara sudah saya jelasin. Ada nanti pengetahuan pariwisata, ya kan? Nah, ini ada sebetulnya ada lagi namanya pengetahuan eh, PPKN. PPKN itu kewarganegaraan, Jahra. Nanti saya kasih sama kamu ya. Kalau kewarganegaraan itu gini. eh, Kamu kan di sekolah kan udah belajar Pancasila kan? Nah, di dalam Pancasila itu kan ada juga dipelajari tentang buku-buku Pancasila, ada kan? Sir. Ada ya butir-butir Pancasila. Iya, Sir. Sir, izin matiin kamera ya, Sir. Nanti takutnya ada kakak lewat nggak pakai jilbab. Oh, iya iya. Oke oke. Matikan kamera aja. Iya, Sir. Oke. Oke ya. Kemudian ini Jara kalau misalnya apa namanya di dalam PPKN itu kan ada mata pelajaran Pancasila dan
butir-butir Pancasila kan, Jara. Ya, sir. Ya, Nah, sir. kemudian ada di situ tentang Undang-Undang Dasar 45 kan. Ada, sir. Nah, nanti saya kasih sama kamu. Kita belajar sama-sama. Contohnya Jara, misalnya gini. Ya, sir. Kekayaan alam, ya, kekayaan alam dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu pasal berapa itu, Jara? Lupa, tapi ada dijelasin kemarin. Nah, itu kan. Nah, nanti itu mau ditanya Ya. lagi. Contoh ini lagi ya. Fakir miskin, panti jompo kalau dipelihara oleh negara. Ya. Ada kan? Ada, sir. Baru misalnya lagi ya. eh, Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan lambang Garuda Pancasila. Ada kan? Ya, sir. Ya, Nah, sir. pasal 36. Nah, itu nanti baru apa namanya, Jara, untuk yang tadi saya bilang tadi tentang apa namanya, kewarganegaraan ya. Ya, sir. Baru ada lagi nanti pengetahuan tentang umum. Pengetahuan umum itu misalnya siapakah yang merupakan eh, menteri pariwisata yang sekarang sedang menjabat. Siapa kira-kira, Jara? Nggak tahu. Nah, itu dia. Nanti kita tanya itu nanti. Nah, ya kan? Oke. Ya, sir. Kemudian siapakah gubernur Sumatera Utara sekarang ini? Hmm. Ya, Ya, sir. Bobi Nasution kan? Ya, Bobi, sir. Betul. Siapakah wali kota Kota Medan saat sekarang ini? Nah, Lupa. nah, itu kan namanya Niko Was kan? Nah, Niko Ya. Was, ya. Nah, itu dia pengetahuan umum. Jadi nanti akan saya berikan juga itu pengetahuan umum itu ya. Baru Ya, ya habis itu kita masuklah ke ini bahasa Inggris ya. Untuk bahasa sir. Inggris kan nanti akan saya kasih materinya langsung. Misalnya Zahra saya kasih dalam bahasa Indonesia, saya kasihlah nama saya ini, alamat saya di gini ini, pendidikan saya terakhir ini, hobi saya adalah ini dan seterusnya. Nah, nanti saya kasih ke kamu cara bahasa Indonesianya sama bahasa Inggrisnya Mm-mm. ya. Baru Oke. Zahra selesai di rumah. Nanti ketika kita mulai belajar, Zahra saya tanya lagi tentang itu, Zahra menjelaskannya dalam lisan langsung ya. Sir. Oke. Selanjutnya kita masuk ke inilah. Tahap berikutnya panduan psikotes ya. Ini ada panduan psikotes. Psikotes itu kan dia apa ya? Untuk melihat daya ini kemampuan kita untuk apa namanya menyelesaikan masalah. Ya, Ya. seberapa kuat kita mampu menyelesaikan masalah. Ya, jadi di sini namanya psikologi tes. Jadi psikotes itu bahasa Indonesia adalah psikologi tes dia. Nah, jadi untuk seseorang itu kita lihat kemampuannya bagaimana eh, dalam hal ini seberapa kuat dia dalam menalar dan bagaimana emosinya, ya emosionalnya bagaimana. Kemudian bagaimana bakatnya, ya. Selanjutnya bagaimana dengan berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia kreativitasnya, bagaimana tingkat kecermatannya gitu ya, Jara. Ya, sir. Kemudian Ya, sir. bagaimana ya apa ada pertanyaan Jara? Ya, sir. Ya, ada pertanyaan Jara? Tidak ada, sir. Ya. Kemudian jadi di sini dia lihat ini ya. Jadi kalau untuk psikotes itu ini dia kata kuncinya ya. Adalah melihat keadaan emosional ya, hubungan dengan orang lain,
motivasi sikap menghadapi sesuatu hal. Sikap menghadapi suatu hal. Saya kasih tanda kuning ya. Nampak nggak? Nampak nggak? Nampak, Sir. Saya kasih kuning. Ya. Kemudian di situ ada nanti namanya eh, di dalam psikotes ini ada, kita akan dilihat dengan nih, eh, pertama itu namanya kemampuan untuk meneliti, bagaimana kecermatan kita, bagaimana kreativitas, ketekunan dan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Itulah dia. Itulah inti daripada psikologi tes, disingkat dengan psikotes. Kira-kira gitu dia, Jara. Sir. Nah, oke. Sekarang apa perbedaan psikotes dengan tes AQ? Nah, ini dia ada tes AQ. Psikotes tidak selalu berupa tes AQ. Tes AQ hanya merupakan salah satu bentuk pemeriksaan psikologi yang tujuannya mengukur tingkat kecerdasan seorang. Jadi kalau tes AQ itu adalah untuk mengukur tingkat kecerdasan. Jadi mana lebih, kira-kira lebih bagus? Eh, Psikotes atau tes AQ? Psikotes. Betul, betul sekali. Jadi ternyata dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan, pintar itu tidak cukup, Jara. Ternyata dibutuhkan keterampilan dalam hal ini kreativitas, kecermatan, ketelitian, ketekunan, kemampuan komunikasi dengan orang lain. Nah, itulah dia perlunya psikotes, ya kan Jara? Sir. Kalau untuk tingkat kecerdasan itu ya taruhlah, tapi itu biasanya pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya ya peneliti. Peneliti itu kan nggak perlu komunikasi dengan orang kan? Misalnya orang-orang kerja di apa, di belakang layar, misalnya ahli matematika, ahli listrik, dia nggak perlu komunikasi sama orang, tapi dia cerdas. Nah itu orang-orang yang kemampuan khusus namanya, ya. Nah kalau kita ini dalam dunia kerja ini perlu kemampuan yang tadi tuh ya, komunikasi, kreativitas, ketekunan dan seterusnya. Sampai di sini paham kamu, Jara? Sir. Nah, kalau apa dicatat-catat ya, biar ada tinggal nanti rekaman percakapan kita, ilmu yang kamu dapatkan ini. Baik, Sir. jadi psikotes itu biasanya dia diberikan untuk karyawan, calon karyawan ya, ini biasanya ya. Tapi sekarang nggak cuma calon karyawan loh, ternyata mahasiswa itu perlu juga dites psikotes dia. Kenapa gitu, Jara? Coba, kenapa bisa gitu? Kalau menurut Jara, kenapa dibikin psikotes untuk mahasiswa? Coba. Karena mahasiswa itu lebih lebih apa sih namanya? Tingkatannya itu lebih daripada siswa. Jadi harus betul-betul diperiksa. Ya, Dan juga kan nanti mahasiswa dipakai untuk kerjaan juga betul sekali, pintar yang kamu. lebih besar. Benar, benar sekali. Jadi mahasiswa itu dia itu sudah dianggap mandiri. Artinya nggak kayak anak SMA kan. Anak SMA kan diarah-arahkan ya kan. Nah, kalau Iya, mahasiswa itu dia udah levelnya lebih tinggi lagi dia. Jadi dia nanti bisa merencanakan, eh, merencanakan ya, kemudian melaksanakan, kemudian berinteraksi dengan orang-orang, dengan dosen, teman-temannya. Itulah. Jadi lebih apa, dia kompleks gitu loh, Jara. Lebih kompleks dia. Nggak hanya iya, Sir. menerima saja dari guru kelas. Eh, jadi dia udah kayak ini, mengelola diri sendiri. Nah itulah, makanya dibutuhkan yang namanya psikotes. Itulah tadi yang ini. Iya, Yang ini tadi kan, tengok. Yang tadi katanya kecermatan, penelitian, kreativitas, ketekunan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu dia. Cocok kan? iya, Sir. Yes, mantap ya. Sekarang ada lagi katanya di sini psikotes untuk seleksi calon karyawan ini ya. Baru ada lagi, oke, ini kita masuk kepada bagaimana menghadapi psikotes. Nah, oke, menghadapi psikotes nih ya. Ternyata ketika kita menghadapi psikotes itu kita harus sehat ya.
Apa yang perlu disehatkan? Pertama adalah sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Wah, gitu dia ya. Badan harus sehat. Jasmani itu misalnya apa? Cukup tidur, ini dia. Ya, cukup tidur, badan Ya, segar ya. Nah, dan sudah makan dan minum. Nah, ini nanti ketika ujian nanti apa? Ujarah kamu jangan lupa cukup tidur ya kan? Nah, bisa. tidur, makan enak ya, jangan kenyang kali, makan nanti ngantuk kalau kenyang kali kan, makan secukupnya. Habis itu kamu harus mempersiapkan diri dengan fisik dan mental ini. Ini dia saya bikin ya. Saya kasih warna hijau ya. Nih, nampak tulisannya? Apa, Sir? Nah, mempersiapkan diri dengan fisik baik, fisik maupun mental ya. Itulah. Ya, Jadi kalau orang yang fisik baik itu ya tadi itulah segar badannya. Mentalnya itu apa? Nggak penakut dia, mentalnya kuat. Orang yang penakut itu jarang, itu ya, Sir. mentalnya nggak ada, penakut dia, nggak punya mental dia, nggak Ya, percaya Sir. diri. Nah, kalau jarang kan percaya diri, berarti Ih, dia memiliki mental yang sehat gitu ya. Nah, kemudian buku-buku tentang psikotes lengkap dan contoh soalnya telah beredar di toko-toko buku-buku tersebut dapat membantu Anda mengenali bentuk-bentuk pemeriksaan psikologis, mengurangi rasa grogi saat Anda mengikuti pemeriksaan psikologi ya. Ini dia. Jadi sangat baik bila kita mengetahui sebelumnya kira-kira yang akan kita hadapi dalam pemeriksaan psikologi tersebut. Oke ya, sampai sini paham ya Jara? Sir. Oke. Sekarang standar psikotes ya. Ini psikotes itu ada standarnya loh. Ada standarnya rupanya. Jadi saya tandai ya. Psikotes itu punya standar. Apakah yang dianggap di situ sebagai standar? Ya. Jadi ternyata ya, kalau namanya itu penyelesaian soal-soal. Nah, jadi ini dia. Saya kasih langsung ke bawah ya. Di sini lihat ini. Saya kasih langsung ini dia. Jadi kalau bisa diselesaikannya soal-soalnya kan jarak setiap perusahaan itu ada standarnya. Kalau misalnya kayak Poltek Par Medan lah kan atau Poltek Par Indonesia. Kalau dia bisa dia 60% aja diselesaikannya soal-soal itu jarak ya kan? Ya, Sir. 60% lah dari semua yang dikasih. Luluslah Ya, Sir. dia. Diterimalah dia ini. Contohnya kan ini kan. Bisa saja seseorang menyelesaikan semua soalnya. Tapi hal ini tidak menjamin hasilnya akan lebih bagus dari seorang yang hanya mengerjakan 70%. Mungkin Mhm. ia hanya memenuhi 40% dari persyaratan yang dituntut oleh pekerjaan yang dipilihnya. Sementara orang lain hanya menyelesaikan 70% itu diterima karena ia memenuhi lebih dari 80% persyaratan. Jadi kalau bisa, makanya nanti ketika mengerjakan itu kan, Jara, kamu Ya, Sir. kerjakan lebih mudah dulu. Iya, iya. Nah, dikerjakanlah yang mulai dari yang lebih mudah, yang lebih gampang lah, yang gampang untuk dikuasai, dipahami, Ya, Sir. tuh ya kan? Nah, jadi kalau misalnya gampang dikuasain itu, carilah kira-kira yang lebih mudah kamu rasa bisa kamu kerjakan. Tahap Ya, udah mudah, masuklah tahap yang agak sedang. Tahap, 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 ya kan? Baru yang terakhir nanti yang paling agak susah lah. Nah, dari yang semua soal itu, katakanlah yang mudah itu 60%, ya kan? Yang ya, ada tuh, jadi gini, soal itu kan ada 100%. Jadi yang mudah ya, itu 50%, biasanya ya, itu range-nya ya. 25%-nya itu yang sedang, ya kan? ya, Yang Sir. sisanya itu 25% yang susah. Jadi kalau bisa kau kerjakan 50% mudah, 25% sedang, udah lulus itu Jara. Iya, Sir. Iya, udah lulus ya. Ya pasti lulus lah. Makanya nggak semua orang tahu strategi mengerjakan soal-soal yang benar. Ah, ya kan? Nggak semua, Iya, Sir. nggak semua lah. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk soal-soal tes AQ. Ah, ini dia ya. Tes AQ itu adalah salah satu bentuk pemeriksaan psikologis yang tujuannya mengukur tingkat kecerdasan seseorang. AQ sendiri merupakan nilai kecerdasan yang menunjukkan tahapan atau kelompok seseorang itu berada kategori superior
cerdas, dan rata-rata. Melalui tes IQ dapat diperlihatkan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau tes IQ itu nanti di sini namanya kemampuan untuk apa ya namanya ya, berpikir, Ya. ketahanannya berpikir do gitu ya. Jadi di sini ada namanya tes mengingat. Kalau kayak saya ini kan udah saya kan sudah tua. Kayak saya kan pelupa saya, ya kan? Nah, Iya, kalau Sir. kayak Jara kan masih muda kan? Nah, Iya, Sir. Jara masih bisa mengingat sesuatu dengan lama kan? Nah, misalnya gini Iya, Jara, kamu dengarkan saya ya Jara. Sir. Ya, saya bilang ya, 5, 3, 1, 4, 2. Coba kau ulangi lagi. 5, 3, 1, 4, 2. Berarti Jara memiliki kecerdasan yang bagus. Kenapa? Karena memiliki kemampuan ingatan. Itulah dia. Ngerti kan Jara? Ngerti, Sir. Jadi kamu punya kemampuan ingatan. Itulah salah satu kriteria IQ yang bagus ya. Punya daya ingat. Coba misalnya ya, saya ulangi lagi satu lagi ya. Sir. Dengarkan saya ya. Iya, Sir. Oke. Peta bulat, lonjong, tinggi. Ulangi. Peta, bulat, lonjong, tinggi. Itulah dia kemampuan mengingat ya. Jadi disitulah yang perlu nanti akan kamu kuatkan. Nanti kita akan latih di sini ya. Nah, jenis-jenis ingatan. Kita sebelum masuk soal-soal ya, kita kasih dulu pemahamannya ya tentang tes-tesnya ya. Nah, jenis-jenis ingatan itu lihat. Tadi kita jenisnya, tadi kan saya ngomong tadi kan, itu jenis apa itu? Ingatan mendengar. Yes. Kan saya tadi mengomongkan kan, kamu dengar kan, baru kamu ulangi kan. Nah, itu dia. Baru ada lihat, ada sentuh, rasakan, raba. Mana yang lebih mudah mengingat sesuatu? Lihat, Yang kedua, dengar. ya beda-beda ya. Tapi yang paling 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 sering orang bilang tahu, lihat dan Apa? rasakan ataupun sentuh, Lihat. ya kan? Iya, Makanya Sir. ada pernah dibilang lidah nggak bisa bohong kan? Iya, Sir. Kalau misalnya rasa durian itu, kan rasanya kan manis, pahit, ya kan? Iya, Sir. Nah, itu dia ingatan kita terhadap rasa durian itu ada. Misalnya rasa mie gacoan. Biasanya gacoan itu rasanya apa? Gas. Gas. Berarti gampang kan? Nah, itu dia. Tapi yang paling susah itu adalah dengar dan Dengar dan raba. meraba. Pernah kamu tonton permainan meraba? Enggak, Sir. Dia di dalam suatu kota, dibikin di situ benda-benda, lalu dirabanya disebutkannya. Oh, tahu, tahu, tahu. Nah, itu dia raba. Kan kadang-kadang kan salah kan? Iya, Sir. Dipegangnya panjang-panjang kan? Oh, ini tali ini katanya. Rupanya yang dipegangnya tahu? Dipegangnya ular. Tali katanya. Rupanya ular atau belut. Nah, gitulah dia. Jadi orang kadang-kadang salah menyatakan dan salah mengingat ya. Nah, itu dia. Mm-mm. Nah, disitulah yang namanya kemampuan ingatan. Jadi ini ingat ya, mendengar, melihat, menyentuh, dan merasakan dan meraba ya. Oke, berikutnya bentuk soal tes kemampuan ingatan. Ini dia lihat. Nih. Nah, ini ya bentuk soal ingatan. Apa tes ingatan? Bentuk soal tes kemampuan ingatan. Ini. Perhatikan kata-kata yang tertulis di bawah ini selama 2 menit. Berusahalah untuk mengingatnya. Kemudian setelah 2 menit ditutup dan tulislah kata-kata yang dapat Anda ingat sebanyak mungkin. Nah, coba ya ini ya. Kita buatlah 2 menit. Kamu lihatlah dulu layar ini ya. Saya kasih kamu Iya, 2 Sir. menit ya. Nanti kamu sebutkan ya. Mulai.
Oke. Bentar. Oke, sudah 2 menit ya. Sekarang kamu Ya. catat yang tadi kamu lihat. Oke, sudah, Jara? Sudah dicatat, Jara? Udah, Sir. Oke, sekarang kamu sebutkan yang pertama apa? Saya tulis ya, yang kamu sebutkan ya. Jadi kita bisa cross check sama-sama ya. Kunci kereta. Ada info. Oke, Jara, sebutkan biar saya Ya, Sir. tuliskan. Yang pertama, Siswa. siswa. Yang kedua, Buku. buku. Rumah. Rumah ya. Ya. Ya, rumah. Bau. Bau. Universitas. Universitas. Psikologi. Apa? Psikologi. Psikologi. Apa lagi? Ikan. Ikan. Ya, Ikan. ikan. Nomor 8. Uang. Ya, Uang. uang. Oke, uang. Pelajar. Pelanggar. Pelajar. Pelajar. Oke. Apa lagi? Nama dasar. Dasar. Ya. Oke, kita tunjukkan ya. Ya, oke ya. Kita lihat ya. Oke, semoga Bisa. lulus. Yang pertama siswa, betul. Yang kedua, buku, benar. Rumah, betul. Bau, benar. Universitas, ya. Baru psikologi, ikan, benar. Uang, ada. Pelajar, ada. Dasar, ada. Berarti benar semua ya. Bisa. Oke, berarti secara IQ Jara sudah lulus. Berarti ingatannya kuat, ya. Oke. Nah, sekarang lihat lagi nih. Bisa. Perhatikan gambar-gambar bangun-bangun di bawah ini. Berusaha mengingatnya selama 2 menit. Kita kasih tempo 2 menit ya. Kemudian gambar tersebut ditutup dan gambarkanlah kembali gambar bidang yang Anda dapat ingat sebanyak mungkin. Nah, lihat ini ya. Oke, ini kamu sebutkan aja nanti gambarnya ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Silakan ingat. 2 menit.
Sudah 2 menit? Ya, Oke, saya tutup lagi ya. Oke, sebutkan bentuk-bentuk gambarnya. Saya tulis ya. Yang pertama, ya. Segi empat. empat. Oke, yang kedua, Segitiga. segitiga. Ya. Ya, yang ke berikutnya, Segi panjang tapi miring gitu apa namanya? diagonal. Nah, diagonal. Panjang diagonal. Baru tuh tabung, Tabung, oval, opal. diamond, Hah? Diamond, diamond. diamond, Ya, berlian. Oke, ya. lagi? Itu kayak rumah, Rumah lah ya, untuk seperti rumah rumah gitu ya. deh. Ya, Ya, oke, baru diagonal dibagi ada garis tengahnya. diagonal garis tengah. Ya. Oke, lagi Hashtag, ya. hashtag, Apa? pagar, Ulangi. pagar, hashtag, Hashtag. Oh iya, hashtag 9. Hashtag. Pagar ya, hashtag. Oke. Lagi sama persegi, persegi apa ini? persegi empat, segi empat. Persegi 4, persegi panjang. Ya. Ya. Kita lihat ya, sama-sama ya. Oke. Oh iya, oke. Segitiga, diagonal, tabung, opal, diamond, rumah, diagonal garis tengah, hashtag, persegi. Kubus ini, kubus. Itu namanya Oh kubus. ya, Berarti kamu harus menghafal nama-nama bentuk ya. iya. Namanya persegi panjang sama sisi atau bahasa Indonesia kubus. Kotak dia, ya, kubus ya. Oke, selamat ya. Jara, kamu orangnya IQ-nya bagus ya. Selamat ya Jara. Oke. Nah, harus bersyukur ya. Baik. Jara, kita itu tadi mengingat ya, kemampuan mengingat ya. Oke, ini ya pertama ya Jara. Sekarang kita masuk kepada tahap berikutnya, kemampuan konsentrasi. Ini saya tandain ya. Nih, saya kasih tanda. Nih, kemampuan konsentrasi. Apa itu yang dimaksud dengan kemampuan konsentrasi? Jadi dia kemampuan konsentrasi itu kemampuan untuk apa namanya? Fokus. Pernah dengar kata fokus? Pernah besar. Nah, fokus itu artinya dia bisa memperhatikan dan perhatiannya tidak lepas. Pengamatannya tidak lepas. Dia fokus, dia tujunya kepada satu titik. Kira-kira gitulah dia. Disinilah dibutuhkan yang namanya konsentrasi. Jadi konsentrasi itulah yang membuat orang bisa memahami sesuatu hal. Misalnya, konsentrasikan dirimu. Konsentrasikan, ya kan? Tutuplah. Coba ini saya kasih langsung Zahra ya, perintah ya. Zahra, silakan tutup matamu. Sudah? Dah, Nah, setelah kamu tutup matamu, konsentrasikan. Kamu berada di suatu ruangan. besar. Di dalam ruangan itu ada eh, layar besar, Ya, sudah. Kemudian besar. ada beberapa kursi-kursi, ya. Kemudian ada meja bundar. Besar. Kemudian di situ ada beberapa orang berdiskusi dan dipimpin oleh satu orang. Mereka mendengarkan instruksi dari pimpinan mereka dan pimpinan mereka melihat layar tersebut.
Ya, Sir. Oke. Ruangan tersebut dipenuhi oleh AC, kemudian komputer, laptop, buku-buku, dan juga fasilitas internet. Sudah? Sudah fokus? Sudah Ya, konsentrasi? Sir. Oke, Ya, silakan Sir. buka matanya. Sudah konsentrasi ya? Sekarang Ya, kamu Sir. jelaskan sama saya, apakah tempat yang saya maksud tersebut? Ruang rapat. Betul, pintar. Itulah yang namanya konsentrasi. Jadi kamu bisa mengkonsentrasikan dirimu terhadap suatu hal, satu titik, di mana yang saya sebutkan tadi adalah bisa kamu kenali dan kamu kuasai. Itu Ya, namanya Sir. konsentrasi. Dan kamu bisa mengidentifikasi apakah ruangan tersebut. Ya, oke. Sampai Ya, sini Sir. ya, Paham, Sir. paham ya. Sekarang kita teruskan lagi. Nah, ini kita masuklah kepada konsentrasi terhadap angka-angka. Tadi kan yang pertama kan konsentrasi terhadap ruang kan, Ya, Sir. ruang ya, ataupun benda ya. Itu tadi konsentrasi akan benda dan ruang. Sekarang ini kita masuk kepada yang lebih spesifik lagi, namanya angka. Nah, itu dia. Ya. Jadi coba kita lihat di sini. Bentuk soal untuk tes kemampuan konsentrasi berikut ini merupakan barisan-barisan bilangan. Pada setiap baris terdapat pasangan-pasangan bilangan bersebelahan yang jumlahnya 10. Temukan bilangan bilangan tersebut dengan garis bawah. Saya suruh kamu cari yang A saja. Yang A-nya saja ya. Ini saya kasih tanda ya, yang bagian A. Nih, saya kasih tanda warna hijau. Nah, udah. Nampak ya? Kamu Pak, Sir. disuruh cari bilangan-bilangan yang berpasangan, bersebelahan. Jumlahnya 10 bilangan yang Ya, berpasangan dan bersebelahan. Oke, silakan waktunya 30 detik. Saya kasih timernya 30 detik. Mulai. ya. Mulai. Ya, Sir. Selesai. Oke ya. Sekarang sebutkan angka-angka yang berpasangan 10 angka tadi, 10 pasangan tadi. Yang berpasangan ya. Sebutkan Ya. ya. Oke, yang berpasangan. 73. Angka 33. Saya tulis ya. 33. Yang kedua, 55. hah? 55. 55. 55. Yang ketiga, 64. hah? 6. 6 sama 4. 66. 44. Baru 73. 77. 33. Lalu 10. 10 dia. 64-nya ada 2. 66. 4-nya 2 kali. Ya. Oke, dua lagi. Dua lagi. Itu bukan disuruh dalam satu itu ada berapa yang menghasilkan 10. Enggak, 10 Gitu pasangan kan? dia. Oh, pikirnya menghasilkan 10. Ah, itu dia ya kan? Oke, segitu dulu lah ya. Coba kita sama-sama ya. Kali sama-sama ya. Iya, kan jumlahnya 10 terus. Jumlahnya 10 ya. Coba yang jumlahnya 10, 73. Betul. Ya, Ini kan jumlahnya 10 kan? Saya kasih tanda kuning. Baru
10, jumlah 10, 55 ya. Ya, Betul, 55. 4. Kemudian 37, 64. 64. Sorry, sorry. Ya, 4 ya. ya. 4 nih. Ya, baru 37. Ya, Lalu angka 10, 73. 64 ini, 4. Ya, ya kan? Ada lagi? udah. 80 enggak, 77 Ya, enggak, 56 enggak, 75 enggak. Oke, berarti berapa jumlahnya yang menghasilkan angka 10? 1, 5. 2, 3, 4, 5, 5 ya. Berarti ada 5 angka. Oke. Paham ya? Paham, Sar. Oke, bagus ya. Nah, kira-kira itu. Coba kita lihat lagi di sini. Ini, ayo kita ke bawah yuk. Ini, menghasilkan angka 10. 37. Yang ini, 91. Bisa nggak? Ya. Ya, 91. Baru 37. Lagi, 37 lagi ya. Ya. Oke. Lagi 55, ya kan? Ya. Oke. Lagi 19, 19. ya Ya. kan? Ya. Berapa jumlahnya yang menghasilkan angka 10? 1, 5. 2, 3, 4, 5 ya. Oke, itu namanya konsentrasi. Tapi di sini paham jarak? Paham, Sar. Oke, gimana? Jadi ternyata kalau kita di psikologi tes harus kita kuasai dulu jenis-jenis testingnya ya kan? Harus dikuasai dulu Ya, jenis-jenis Sar. psikologi tesnya apa aja. Ini tadi tadi ingatan, konsentrasi. Oke, lanjut ya. Ini lagi ada yang baru nih, ada yang baru. Apa katanya? Ini tadi angka sudah ya. Sekarang kita huruf ya, huruf ya. Apa katanya ini huruf ini? Coba kita lihat dulu. Berikut ini suatu kumpulan huruf. Temukan huruf-huruf yang menyatakan nama kota besar di Indonesia dan di mancanegara. Hubungan huruf dapat dibentuk secara horizontal. Ini horizontal ya. Ya kan? Ini Ya. horizontal kan? Kalau Ya, Sar. lurus ke samping, horizontal. Dari kiri ke kanan. Atau sebaliknya, dari kanan ke kiri ya kan? Sar. Vertikal, dari atas ke bawah. Atau atas bawah ke atas ya kan? Dan diagonal, menyamping, gini. Ya kan? Nah, gini. Sar. Hilang dia, menyamping. Ya kan? Sar. Oke, sekarang kita lihat sama-sama yuk. Kota besar, ya, kota besar ya, sama-sama ya, kota besar. Yang kamu bisa lihat apa contoh? Ayo, Medan. dan mantap. Oke, Betul. saya kasih tanda dulu ya. Baru apa lagi? Betul. Hah? Korea. Korea. Seoul. Korea. Seoul. Seoul. Ibu Seoul. kotanya. Ini Seoul. Ya. Oke, Yuk. bagus. Mantap. Apa lagi? Hmm. Madrid. Madrid. Oke, Madrid. Pintar. Apa lagi? Hmm. Tokyo. Tokyo. Oke, apa lagi? Hmm. Sydney. 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 Oke, ada lagi. Hmm. Saya bantu? Boleh, Sar. Berlin. Oh iya. Ya kan? Iya, Sar. Berlin. Ada lagi? Kita bisa lihat lagi. Hmm. Gak ada ya, udah habis ya? Habis ya? Habis-habis. Oke, jadi berapa dapat? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6. Nah, itu udah dia. Berarti di sini dibutuhkan yang namanya konsentrasi ya? Iya.
Itu dia. Nah, ini dia konsentrasi, kemampuan konsentrasi. Mantap ya. Tadi Ya. mengingat ini konsentrasi. Sekarang kemampuan melihat. Ayo, melihat. Nah, ayo, apa katanya? Kemampuan melihat ini saya tandain dulu. Nah, baik kemampuan untuk belajar maupun kemampuan untuk memecah belah masalah mempunyai keuntungan tertentu. Ya, dimaksudkan intelijensia. Kedua cenderung menghilangkan kontradiksi-kontradiksi yang muncul apabila digunakan hanyalah kemampuan beradaptasi saja ya. Oke, Ya. tes mental dan tes lain yang sejenis berhasil membuktikan bahwa intelijensi erat kaitan dengan tidak senangnya seorang melakukan kerja yang rutin sehingga pada akhirnya bukan menjadi suatu sarana pembantu dalam hidup ini tapi sebaliknya menjadi suatu batu sandungan. Pandangan yang berbeda ya. Adanya pertimbangan mengenai dua sudut pandang yang berbeda membuktikan bahwa intelijensi juga dapat dipandang dari sudut lain. Oke, bukti-bukti. Anjing-anjing yang lebih cerdik lebih tahan dites di laboratorium pada saat mereka mendapatkan rangsangan ketegangan tertentu bila dibandingkan dengan anjing yang kurang cerdik. Misalnya frustasi karena kehausan dan untuk terus-menerus mengambil keputusan dan lain-lain sebagainya. Oke ya. Ternyata pada Perang Dunia II maupun pada Perang Korea, tentara yang IQ tinggi tidak mudah mengalami goncangan jiwa bila dibandingkan dengan mereka yang kurang IQ-nya, Berarti di sini Jarah dapat disimpulkan ya, Jarah ternyata Ya, Sir. goncangan jiwa itu terkaitan dengan IQ ya, Ya. goncangan Ya, jiwa Sir. berhubungan dengan IQ. Jadi kalau orang yang mudah tergoncang jiwanya ternyata IQ-nya Ya. kurang ya. Ya, Sir. Ah, ini dia ilmunya Jarah. Jadi orang yang tahan banting itu, yang tahan tahan banting itu IQ-nya tinggi ya, Ya, Sir. nggak mudah frustasi. Berarti dapat kita buat dulu solusinya. Kira-kira orang yang mudah stres, terganggu kejiwaannya, berarti dia IQ-nya kurang ya. Ya, Sir. Ya, oke. Ini hanya sebagai pendahuluan aja ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang bukti-bukti seperti ini menyatakan bahwa intelijensia ternyata tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan kemampuan seorang beradaptasi. Jadi orang yang kemampuan beradaptasi kurang, IQ-nya rendah ya. Ngerti Ya. kan Jara? Ngerti, Sir. Nah, jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan orang lain, berarti IQ kita tinggi, itu dia. Selanjutnya ya, eh, dapat menahan emosi. Ini dia, ya, dapat menahan emosi ya, karena energi IQ-nya kuat ya. Itu dia Ya, ya. Sir. Oke. Persepsi, masuk kita persepsi ya. Jadi tadi eh, kemampuan penjelasan, kemampuan melihat persepsi ya. Persepsi kita masuk ke persepsi ya. Tanpa Ya. persepsi tidak mungkin ada proses belajar dan tidak ada pemecahan masalah. Persepsi merupakan langkah pertama dalam seluruh proses adaptasi. Jadi persepsi itu adalah apa namanya? Kemampuan menerima informasi dari luar ya. Jadi kalau Ya, Sir. setelah kamu mendapatkan informasi dari luar, baru kamu cerna, lalu kamu memiliki persepsi tentang apa yang kamu lihat itu. Nah, itu dia. Ya, Nah, Sir. bila kita tidak dapat mengamati lingkungan kita sendiri, maka usaha kita untuk beradaptasi mungkin hanya merupakan faktor kebetulan saja. Seperti Ya, Sir. seorang yang tidak dapat merasakan dan menggunakan semua inderanya dan tidak mampu lagi membedakan siang dan malam. Jadi eh, persepsi itu masuk kepada indera ya, menggunakan semua indera ya. Tengok. Ya. Nah, jadi kalau persepsi itu adalah kemampuan untuk merasakan menggunakan semua Indra. indera ya. Jadi kan Sir. kalau misalnya kan kita kan punya indera, ih kayaknya nggak enak hatiku lah, kayaknya ada yang Mhm. cocok ini kan gitu kan, langsung kita pergi kan, ya kan? Misalnya Ya, Sir. cara mengalami seperti itu, merasa nggak nyaman gitu, ih kayaknya nggak ada yang nggak beres ini gitu. Lalu cara pergi ya kan, meninggalkan Ya, tempat. Sir. Ah, pernah kayak gitu kan? Pernah, Sir. Nah, itu namanya kemampuan persepsi. Jadi itu termasuk IQ-nya tinggi ya. Orang yang Ya, memiliki Sir. persepsi yang baik itu memiliki IQ yang tinggi. Ah, itulah dia. Sekarang kita
Mari kita mulai dari melihat apa ya bentuk ya ini, bentuk lihat nih. Lihat. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Bentuk soal kemampuan melihat. Nah, ini dia saya tandain dulu biar enak kita. Soal tes berikut merupakan bagian tes untuk menguji kemampuan Anda dalam hal melihat. Perhatikan barisan gambar di bawah ini. Tentukan dua gambar yang sama pada setiap barisan. Dua gambar yang sama pada. Jadi ada dua gambar yang sama di dalam barisan ini. Ya, Yes. ada dua gambar yang sama di dalam barisan ini. Sekarang gambar satu dan gambar satu lah dulu. Coba kamu ini ada barisan pertama, dua, tiga, empat, lima, enam. Kamu sebutkan aja ya, satu, empat, satu, tiga, atau dua, empat gitu ya. Mana yang sama ya? Oke, sekarang kamu lihat gambar yang sama. 3/6. Pintar ya. Jadi ada tiga dan enam adalah gambar yang sama. Sama. Berarti kamu memiliki kemampuan persepsi. Ya, inilah dia tadi. Kemampuan persepsi ini dengan menggunakan apa tadi namanya? Indra. Indra. Ya, jadi kamu melihat ini kan sama ini kan? Srout. Yes. Rod, betul kan? Nah, berarti Yes. kemampuan persepsinya bagus. Kemudian coba lihat nomor dua, mana yang sama bendanya di dalam baris itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Mana yang sama? 1/4. 1 dan 4. Bentar ya. Satu dan empat, bagus. Coba gambar nomor tiga. 1 dan 4. Satu dan empat, kita lihat sama-sama ya. Satu, empat, pintar. Nomor empat, yang sama nih. Mana yang sama? 2 dan 6. Pintar, dua dan enam. Berarti indranya bagus, akinya bagus. Nomor lima, 1 dan 2. betul. Nomor tujuh, yang sama 1 dan 4. bendanya. 2 dan 4. Coba lihat lagi. Nomor tujuh, tujuh. 3 dan 6. Yes, pandai ya. Tiga dan enam, pandai ya. Oke, selesai. Ya, jadi ada namanya tes melihat ya. Tadi tes apa tadi pertama? Mendengar ya. Yes, sir. Mendengar. Tes Ya. melihat. Sekarang tes yang berikutnya. Kemampuan beradaptasi. Ah, ini kemampuan beradaptasi lagi nih ya. Coba kita tandain ya. Oke, kita lihat lagi ya dari atas ya. Yang pertama tadi kemampuan konsentrasi, tunggu ya. Kemampuan konsentrasi, kemampuan mengingat ya. Ingat. Oke, coba ya. Pertama ya, kamu tulis ya, Jara ya. Kamu tulis ya pakai pulpen kamu. Benar. Yang pertama tes psikotes itu adalah kemampuan mengingat. Ingat. Yang kedua kemampuan konsentrasi, ya kan? Yang ketiga Ya. kemampuan Persepsi. Melihat. melihat, ya. Kemudian ada lagi nih kemampuan apa ini katanya? Beradaptasi. Berarti udah tahap keempat deh ya. Kemampuan beradaptasi ya. Ya. Nah, wis. Coba kita lihat dulu kemampuan beradaptasi. Apa katanya kemampuan beradaptasi? Kemampuan beradaptasi itu di sini dia dibutuhkan apa namanya ya? Intelijensia ya. Ini dia. Yes. Intelijensia. Ya, balik lagi tadi yang pertama kan kemampuan beradaptasi yang tadi saya jelasin itu. Dengan lingkungannya kan tahan banting dia. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, orang-orang yang cerdas. Yang ini tadi coba saya lihat ini. Ini dia nih, lihat. Memiliki kemampuan beradaptasi, proses adaptasi ya. Ya, ya, ini adaptasi. Sekarang kita masuk ke sini lagi. Banyak yang beranggapan bahwa intelijensia adalah kemampuan untuk belajar. Ada juga beranggapan bahwa intelijensia adalah kemampuan memecahkan masalah. Masih ada juga yang mendefinisikan intelijensia sebagai kemampuan beradaptasi. Inilah dia. Jadi ternyata Jara, ya Jara,
Bisa, bisa. Intelligence itu adalah tidak hanya kemampuan untuk memecahkan masalah. Ternyata intelligence itu juga merupakan kemampuan untuk Beradaptasi. beradaptasi, ya. Adaptasi. Betul. Jadi kemampuan intelligence itu adalah kemampuan untuk belajar. Berarti ada tiga ya, tiga ini ya. Ada tiga ini ya. Ini lagi ya. Nih, Ya, belajar. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, beradaptasi. beradaptasi. Sekarang, ini dia. Apakah yang dimaksud dengan kemampuan beradaptasi sejarah? Yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu. Nih, Ya, contoh kan, kalau di suatu kumpulan kan, kan ada orang pede-pede aja kalau berbicara kan. iya, Ada orang ketika dia di suatu kumpulan, orang tersebut apa apa namanya, demam panggung. Jara pernah demam iya. panggung? Pernah, Sir. Ah, oke, gak apa-apa. Tapi sebetulnya intelligence itu bisa dilatih ya. Intelligence itu bisa dilatih. Kayak mana cara melatih intelligence? Yaitu dengan belajar gitu loh. Belajar. Kayak kita kan ini belajar nih kan, belajar kan. Ini kan sekarang kita belajar bicara. Iya, Sir. Dengan kita belajar ini, Jara nanti jadi pintar. Itu dia, jadi pintar untuk beradaptasi. Yaitu menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Mengerjakan soal-soal psikotes, mengerjakan soal-soal Iya. skolastik, mengerjakan kemampuan bahasa Inggris, kemudian kemampuan umum, kemampuan kewarganegaraan, Pancasila, kemampuan interview, gitu loh, ya kan? Jadi bisa diasah. Nah, jadi dia kemampuan itu bisa diasah, tujuannya apa? Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu. Inilah dia. Yang kayak ini kan kita kan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu. Seperti nanti kita mau ujian jarak. Udah bisa nanti menjawab soal-soal kan? Oh, oh ini kemampuan apa nih? Konsentrasi. Oh ini kemampuan mengingat. Oh ini kemampuan. Nah gitu dia. Ya kan konsentrasi gitu dia. Oke. Sekarang kita lihat lagi yuk. Di sini ada bahwa intelijensi juga mencakup kekuatan tubuh. Ini kekuatan tubuh, kecepatan refleks dan kas fisik lainnya. Yang dimana intelijensi itu bisa dilatih ya, bisa dilatih. Nah, Tapi syaratnya intelijensi dilatih dengan melakukan latihan berulang-ulang. Nah, kan tadi kan sudah kasih soal-soal kan. Nanti jarak diulang-ulang nanti ya, dikerjakan, ulang lagi dikerjakan, ulang lagi dikerjakan gitu. bisa. Oke. Menurut pemikiran mereka, bila intelijensi itu memang ada kaitan adaptasi, maka bukankah orang yang lebih kuat dan cepat lebih baik posisinya daripada yang lemah dan lebih lamban? Iya pastilah ya. Jadi intelijensi itu berhubungan dengan kemampuan adaptasi, dan juga sebetulnya orang yang cerdik itu apa namanya, bisa lebih lebih kuat daripada orang yang bertubuh besar gitu ya. Bisa dia lebih kuat dari bertubuh besar. Contohnya kan banyak, misalnya si kancil menipu buaya. Pernah kamu menonton kartunnya itu atau membaca bukunya? Pernah, Sir. Nah, Pernah, itu Sir. dia. Si kancil intelijensinya tinggi kan? Dan dia bisa menipu buaya sehingga si buaya itu nggak bisa memakan dia. Nah, kira-kira gitu dia pengertiannya intelijensi. Sekarang kita Iya. masuk kepada, saya lompat aja ya. Nah, sesungguhnya kontradiksi antara definisi yang satu tidak sebesar itu bila dibandingkan dengan definisi yang lain. Jadi kemampuan untuk belajar sesungguhnya merupakan kemampuan untuk mencoba menyelesaikan masalah. Jadi kita ini kan belajar ini ceritanya, belajar soal-soal. Itu adalah untuk latihan memecahkan masalah. Latihan untuk memecahkan masalah ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Seekor burung kakak tua dapat belajar dengan terus mengulang kembali serangkaian suara tertentu. Tetapi meskipun burung itu dapat mengucapkan 1 sampai 10, dia tidak akan mampu menghitung berapa orang yang ada di sekitarnya. Jadi, maka burung kakak tua disebut kalah intelijensi daripada orang lain. Jadi kita ini intelijensi lah kemampuan untuk
menyelesaikan masalah ya, tidak seperti si burung itu yang suka meniru-niru ya. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini dia ya, saya tandai ya. Intelijensia adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Selesai. Nah, jadi kalau ada soal-soal yang berbeda, kita bisa kerjakan. Nah, gitu dia. Beda dengan burung kakak tua, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Oke, sekarang kita lagi lanjut kepada yang berikutnya. Nah, di sini katanya ada kemampuan beradaptasi menemukan relasi. Nah, ini dia. Kemampuan menemukan relasi itu apa maksudnya? Nah, coba bila kita telah lebih lanjut mengenai masalah penyesuaian diri, para psikolog telah menemukan hubungan yang erat antara kemampuan beradaptasi dengan kemampuan untuk menemukan dan menyadari adanya kaitan antara yang satu dengan lainnya. Ya, jadi ada kemampuan adaptasi, katanya seorang ahli ya, para psikolog, ini dia saya tandainya dengan kemampuan menemukan, menyadari adanya kemampuan untuk menemukan dan menyadari antara yang satu dengan lainnya. Jadi dia. Nah, jadi kalau misalnya kemampuan beradaptasi itulah dia bisa menyatukan atau menemukan satu benda ke benda yang lain, ada keterkaitan. Itu namanya, pernah kamu dengar detektif? Detektif, pernah dengar kata detektif? Terasa. Jadi detektif itu dia bisa menemukan alibi. Kamu tahu apa yang maksud dengan alibi? Alibi itulah Tahu, Sir. bagus ya. Alibi itulah landasan awal dari suatu objek yang akan diteliti atau yang akan diperiksa ya. Misalnya contoh gini, inilah alibinya. Jadi dalam suatu masalah, dalam hal ini di case-nya ini di suatu tempat lah ya. Itulah si A ini dikatakan dia dalam hal ini telah menipu seorang ibu-ibu di suatu tempat. Jam sekian. Dipanggillah si A tersebut. Kami dengar informasi telah menipu seorang ibu berumur sekian, jam sekian di sini. Sudah datang si A ini, dia memberikan pembelaan, ya kan? Enggak, Bu. Saya enggak di situ waktu itu. Saya di suatu tempat di sini. Di mana? Di sini. Ada saksinya kok di sini saya lagi. Nah, dia kasih pembelaan, alibinya dia kasih pembelaan karena dia tuh nggak ada di tempat itu. Alibinya apa? Dia ada di satu tempat bersama orang lain, kira-kira gitu dia. Enggak, saya aja di sini. Mana ada saya di sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan alibi, ya kan? Jadi dia mampu mampu untuk menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Tapi di situ nggak cukup. Polisi cross check lagi ke pernyataan yang si A tersebut. Benar gak dia di sana? Ditanya lah orang-orang lain. Nah, kira-kira itulah relasinya, ada keterkaitan. Tujuannya apa? Untuk memecahkan masalah. Nah, jadi dia tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Jadi di sini saya taruh ke bawah ya, nih ya, lihat ya. Jadi melalui pengalaman kita sendiri, kita tahu bahwa jika kita menghadapi suatu situasi yang baru, maka dengan sendirinya kita juga akan dihadapkan dengan masalah-masalah baru. Semakin cepat kita berhasil menemukan elemen-elemen yang baru itu dan mengetahui bagaimana kaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka semakin cepat juga kita menemukan masalah-masalah tersebut. Jadi kita dapat mengaitkan satu hal dengan hal yang lain, elemen yang satu dengan elemen yang lain. Itu dia. Ini dia kata kuncinya, lihat ya. Nah, saya tandain ini. Nah, ini dia. Semakin cepat kita berhasil menemukan elemen-elemen yang baru dan mengetahui bagaimana kaitannya antara yang satu dengan yang lain, maka semakin cepat kita juga dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, gitu dia. Sampai di sini paham, Jara? Sir. Paham ya? Oke. Jadi saya menjelaskannya terlalu cepat atau gimana? Pas, Sir, pas. Pas ya? Oke. Pas. Oke ya. Sekarang kita bawa lagi ya.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam hal ini merupakan bagian dari pertanyaan tes AQ secara keseluruhan. Bila nilai AQ kita itu mengecewakan, maka tes yang ini dapat mengungkapkan sebab-musababnya. Sebab-sebabnya. Elemen-elemen dalam setiap baris merupakan satu rangkaian dengan hubungan tertentu antara yang satu dengan yang lain. Ah, ini dia. Inilah dia bentuk soal. Jadi biasanya angka-angka dia ya, angka-angka ya. Nah, bentuk soal tes kemampuan adaptasi. Jadi tadi kan saya bilang kan ada hubungan antara satu dengan lain kan? Ada hubungan yang satu Betul. dengan lain. Nah, ini dia. Coba kita lihat di sini yuk. Soal tes berikut merupakan bagian tes untuk menguji kemampuan kemampuan Anda dalam hal beradaptasi. Perhatikan barisan-barisan angka, huruf gabungan angka dan huruf, serta gambar diagram di bawah ini. Tentukanlah rangkaiannya. Nah, jadi di sini katanya kan, lihat, 10 ke 8, ke 16, ke 13, ke 39, ke 35, ya kan? Lalu titik-titik ya. Baru 5, 6, 4, 7, 3, 8, titik-titik ya. Kemudian 3, 8, 5, 10, 7, titik-titik. Nah, dari setiap soal itu kan ada apanya perbedaan-perbedaannya kan. Jadi kayak mana dia, jadi kayak mana, jadi kayak mana kira-kira gitu. Nah, coba kita lihat dulu yang lebih gampang ya, yang lebih gampang ya. Coba lihat dulu yang lebih gampang. Ini kan dia serangkaian huruf dia kan apa? Ya. Jarah. Coba lah kita tengok ya. Ada angka 5, angka 6, angka 4, angka 7, 3, 8. Coba kita urutkan yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di urutan itu yang dia minta adalah 2, ya kan? Karena kan dia kan secara beradaptasi kita bisa lihat, oh berarti dia angka. Nah, contohnya pilihannya lah kan 2, 6, 9, 12. Tentu kita pilih angka 2 lah ya kan. Ya. Dari pilihan yang tadi yang saya bikin tadi itu. Bikin jawabannya 2 gitu. Nah, ya kan? Cobalah. Yang ini lagi yang murah-murah dulu ya. Yang murah-murah dulu, yang murah-murah. Coba yang ini. Yang ini murah-murah ini. Coba. 1, 3, 9, 27 ya kan? Nah, oke. Ini kira-kira kelipatannya ini kan? Kelipatannya. Ya. Ya kan? Kali 3. Ya. Kali 3 berapa? 9. Ya kan? 9, 3 kali 9, 27. Ya kan? 7. Ya. Ya. 9 kali berapa supaya 81? 3. 27 kali 3. Nah, 27 kali 3. 81 kan? Besar. Jadi dia itulah namanya kemampuan beradaptasi. Sampai sini paham jarak kan? Paham kan jarak? Bisa kan jarak? Nah, Bisa-bisa. coba dulu kita cari yang mudah-mudah yuk, yang mudah-mudah, yang gampang-gampang dulu lah. Coba ya, yang mana yang mudah? Coba angka nomor ini lah, nomor 3. Jadi kalau mengerjakan apa itu kan jarak, mengerjakan Besar. soal itu jangan cari yang payah ya, cari dulu yang paling mudah, biar kamu bisa menjawab banyak soal, banyak jawaban. Itu dia. Besar. Coba nomor 2 yuk. Ini kan mudah juga nih, mudah. Coba. Nomor 3 tadi, nomor 3. Tambah-tambah 2. Tambah-tambah 2 ya? Ya. 3 tambah 2, 5. 8 tambah 2, 7. 10. Ya kan? 10 tambah Besar. 12. Wah. 12. 12 kan? Berarti pas 12 jawabannya kan? Besar. 3 Ya. tambah 2, 5. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Ah, kira-kira gitulah ya. Nah, cocok kan? Besar. Ya, oke. Nah, ada lagi nih jarah. A, A, B, D, G, K, P. Jawabannya V. Kayak mana ceritanya ini bisa jadi kayak gini ceritanya? Coba kita analisa sama-sama yuk. A, A ke B, B ke C, B ke D, di langkai C kan?
Iya, Ya kan Jarah? Kan iya, D ke D kan dikelang dia dengan C kan. Nah, coba Sar. D ke G, D, E, F. Berarti dikelang E, F kan? E, F kan? Iya, dua. E, F kan? Iya, Sar. Ya, G, G, G ke K, G, G, H, I, J, K. Berarti Iya, H, I, J ya kan? Dikelang kan? Sar. Iya, Sar. K ke P, K, L, M, N, O, P. Udah berapa dia? 6 ya? Empat. Eh? Empat. Cucu, cucu, cucu. L, 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 N, M, N. N, O. Empat ya? Empat ya? Berarti di sebelahnya 5 lah ya? 5 lah ya jarak. Tadi kan 3 kan? Iya, Sar. 3, 4, 5 ya? 5. Coba. B, P, R, S, T, U. S, T, U, V. Betul ya? Iya, Sar. Makanya jawabannya jadi V. P. Berarti berarti dia itulah kelang-kelangnya ya. Berarti itulah namanya adaptasi, ya kan? Iya, Sar. Nanti kamu bisa apa lagi ya? Latih-latih ya. Kalau bisa cara fokuslah kamu ini latihan-latihan ya. Hmm, baik. Sampai sini jarak bisa kamu ikutin jarak. Iya, Sar. Nah ya. Ayo ini yuk nomor 22 yuk, nomor 22 yuk. 2 B 4 D 6. Ah, kayak mana bisa kayak ini ceritanya nih? Coba lihat sama-sama yuk. 2 ke 4 berarti 2 3 4 kan? Ya, B ke D, B C D ya kan? Ah, 4 ke 6. Limanya dikelang ya. ya, 4 5 6. Berarti D E F. Maka jawabannya P. F ya, betul kan? Ya, Nah, P. jadi jawabannya F karena dia dikelang E kan? Berarti dia kelang-kelang satu Iya, Sar. satu apa huruf atau satu angka ya. Iya, Sar. Oke, ini namanya kemampuan beradaptasi. P. Sampai sini paham ya? Lanjut lagi. Paham, Sar. Kemampuan mengenai ruang. Catat ini, kemampuan mengenai ruang. Catat lagi, jarak. Kemampuan mengenai ruang. Ya. Apa yang dimaksud dengan kemampuan mengenai ruang? Kemampuan mengenai ruang merupakan salah satu elemen penting dari kecerdasan seseorang. Ini dia. Jadi kemampuan untuk meng- kemampuan penting dari kecerdasan seseorang. Misalnya seorang yang buta tidak dapat melihat rumahnya yang sedang dibangun. Dengan menggunakan pendengaran untuk mendengar penjelasan dari para tukang yang membangun rumah tersebut, ia sudah mempunyai gambaran rumah tersebut di dalam pikirannya sendiri, ya, sesuai dengan kemampuannya mengenai ruang itu. Ia dengan mudah membayangkan bentuk yang terindah dan sudut yang terbaik untuk pemasangan atap rumahnya. Jadi cerdas dia kan, kan tadi kan dia buta. Gimana caranya supaya aku tahu rumahku kayak mana ya? Maka dia memanggil orang untuk menceritakan rumahnya itu, didengarnya lah. Lalu dia bisa masuk ke dalam pemikirannya, oh rumahnya seperti ini, kira-kira gitulah. Walaupun tidak dilihatnya kan, Iya, nah itulah namanya. Jadi kemampuan itu dibutuhkan kemampuan imajinasi. Nah, ya kan? Itulah namanya kemampuan untuk imajinasi. Apa bahasa Indonesia imajinasi? Imajinasi itu image. Image itu banyak apa? Suatu apa ya? Bahasa Indonesia image itu gambar. Pernah dengar kata image kan, Zahra? Pernah, pernah, Sar. Ah, bahasa Indonesianya lah gambar, itulah image. Itulah image. Coba saya bercerita sama Zahra ya. Zahra kamu Iya, Sar. kamu berimajinasi sekarang image. Coba bayangkan gambarnya dalam imajinasimu. Saya memiliki sebuah mobil. Mobil Iya, itu eh,
Mobil itu kursinya ada 3 baris. Imajinasi ya, imajinasi ya. Nah, kamu mendengar sekarang. Mobil itu eh, berisi 3 baris. Kemudian dia eh, panjang dengan 3 baris dan mobil itu selalu dipakai kalau bepergian dengan keluarga. Ya. Mobil saya itu warna hitam dan ada logonya itu logo 3 berlian. Logo 3 berlian di depannya, warnanya warna hitam. Hmm. Sudah kamu Hmm. imajinasi kan? Sudah, Sir. Oke, coba kamu jelaskan mobil apakah mobil itu? Aduh. Ada lambang Apa? 3 berlian di depannya. 3 berlian. Pernah nampak tapi lupa nama mobilnya itu apa. Ya, oke Apa lah saya mobil? kasihlah kata clue-nya. Ya, Mitsubishi ya kan? Bisi. Betul Ya, kan? Ya kan? betul, Sir. Nah, Ya, Sir. Mitsubishi itu ada 2 jenis yang ber 3 baris. Namanya Mitsubishi apa? L300, ya kan? Kan Ya, Sir. satu lagi Mitsubishi Pajero, ya kan? Ya, Sir. Baru kamu baru kalau orang yang lebih mengkaji lebih dalam, eh, kepalanya ada nggak eh, kepalanya atau langsung eh, petak dia? Tanya kan gitu. Baru saya jawab Ya, Sir. ada kepalanya. Oh, nah, kalau ada kepalanya apa kira-kira bendanya mobilnya? Pajero. Ah, kan bisa jawab kan? Bisa jawab kan? Itulah namanya kemampuan imajinasi. Bahasa Indonesia lah kemampuan untuk gambar, image, Ya. gambarnya itu kayak mana? Itulah dia. Jadi di sini ya, gambar itu sama dengan ruang, kemampuan untuk ruangan, membayangkan suatu ruangan, kira-kira gitu kan. Itulah yang namanya imajinasi. Jadi karena hal ini tidak hanya persepsi sensoris sederhana saja, imajinasi dan pemikiran sulit dipisahkan dengan suatu dengan yang lainnya. Sayangnya berbagai tes mengenai ruang yang paling dikenal dan paling banyak digunakan ternyata gagal menjadi penghubung antara persepsi, imajinasi ataupun logika. Jadi katanya bahwasanya kemampuan ruang ini nggak semua orang tahu, agak-agak susah Hmm. lah, ya kayak Ya, ya. tadi kan kayak masih bingung kan, Iya. ya, yang ada kepalanya tuh enggak ya sama-sama 3 baris. Nah perlulah ditanya lagi, oh ada kepalanya nggak ada, oh berarti Fortuner kan kira-kira gitu kan. Jadi disitulah kegagalannya sesekali, ya. Nah, karena penghubung antara imajinasi, persepsi dan logika. Tapi kan tadi kan sudah dapat logikanya kan? Betul. Sudah. Sudah dapat persepsinya kan? Sudah. Betul. Tinggal membuat keputusan apa ya gitu kan. Nah, ya, oke. Sekarang eh, kita teruskan lagi ya ke bawah ya. Kemampuan untuk mengetahui sifat-sifat khas ruang dengan melihat bukan merupakan suatu kemampuan yang menentukan karena yang penting bukan penglihatan ruang dan bentuk, tetapi apakah manfaat ruang dan bentuk ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk imajinasi dan berlogika. Jadi kemampuan untuk melihat ruang ini itulah kemampuan untuk berimajinasi dan berlogika ya. Bentuk bentuk soal untuk menguji kemampuan mengenai ruang ya. Berikut merupakan tes yang menekankan faktor logika dan tes lainnya lebih menentukan faktor imajinasi. Jadi dapat logikanya, dapat imajinasinya ya. Tes ruangan ini adalah tes mengenai ruang ini, kemampuan menguji ruang ini itu dia adalah tes untuk berlogika, tes untuk apa tes lagi? Imajinasi ya, berlogika dan berimajinasi. Ayo kita lihat di bawah ini yuk. Nah, ini dia ya. Ini dia ya. Bentuk soal tes kemampuan mengenai ruang.
Nih, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada setiap soal terdapat bangun ruang. Isilah titik-titik di bawah bangun ruang tersebut dengan banyaknya sisi datar pada ruang bersangkutan. Ya, jadi di sini ada katanya bangunan ruang, ya. Sebutkan nama ruangannya dan banyak sisi datarnya pada Ya, bangunan tersebut. Ayo nomor satu yuk. Ini apa namanya? Kubus. kubus Kubus. Berapa kira-kira sisinya? Satu. 12. Kita imajinasi ya, kita berimajinasi ya. Nah, satu. Di samping sana dua, tiga, Ya, empat, ya kan? Ya kan? ya, Lima, ya, enam. Enam kan? ya. Besar. Nah, berarti dia bangunannya kubus dengan 6 sisi ya. Besar. Betul betul. Kalau ini yuk, ini sama nggak dengan yang sebelah sini? Ini namanya jajaran genjang kan? Pernah dengar Ya, jajaran genjang? besar. Nah, ini namanya jajaran genjang, tapi dia ada mereng-merengnya lah, kayak diagonal, diagonal Besar. setengah ini kan? Besar. Oh, setengahnya ini enggak ya? Nah, ini jajaran genjang. Jadi berapa ini? Namanya jajaran genjang berapa sisinya? 6. 6. 6. Ini pernah dengar limas? Limas. Tapi dia Besar. hampir-hampir limas lainnya. Tapi ini berapa ini ruang sisinya? Satu, dua, tiga, berapa? 5. Bukan empat, lima ya? Coba kita ulang yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, lima ya. Ini kayak tenda nih kan, tenda kemah, berkemah. Ya, Orang berkemah inilah bentuk tendanya. Berapa ini? Ini apa namanya ini? Segitiga sama kaki ya? ya. Ini dia, sama dia. Coba satu, dua, tiga, empat. Bawahnya lima. Nah, Ya. Ini apa ini? 5. Potongan kue nih, potongan kue. Apa? Kayak perosotan dia, perosotan. Apa Ya, namanya ini kira-kira? Aduh, ini harus dipelajari nama benda bentuk ya kan? Oke, ini dia ya. Berapa sisinya? Satu, dua, 5. tiga, empat, lima ya? Ya, Hah? iya, Sar. Nah, ini berapa sisinya? Satu, 6. enam ya betul. Ini berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuh. Ini berapa sisinya? Satu, 1, dua, 2, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya? 10. Tujuh 10. kan? Kayak 10. 1, Coba 2, kita hitung 3. sama-sama yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Ya, tujuh, 8. delapan, sembilan, sepuluh. Ya betul. Nih, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya betul. Inilah namanya kemampuan kemampuan untuk mengenai ruang atau bisa bilang kemampuan mengenai ruang ya atau imajinasi ya, kemampuan imajinasi ya. Oke. Udah ada jawabannya dikasih nih, nak. Jara nih. Ya kan? Iya. Udah. Oke. Sampai situ dulu lah ya. Udah Bisa. 1,5 jam lebih ya. Sampai sini ada pertanyaan Jara. Kira-kira Enggak ada, Sir. apakah kamu puas dengan penjelasan Sir? Pasar. Ya. Kalau puas kasih nilai di grup ya, di grup yang rumah belajar ya. Kasih pernyataan bahwasanya kamu puas ya atas Iya, penjelasan. Sir. Jadi saya hentikan apanya rekamannya. Bagaimana menghentikan rekamannya? Bentar ya.